Renungan hari ini, jangan mengerdilkan Islam. Hari ini, kita hidup di tengah dunia yang berusaha keras membatasi peran Islam dalam bentuk paling sempit. Islam boleh ada, asal tidak mengatur. Islam boleh hidup, asal tidak bicara sistem. Dan umat pun digiring menerima wacana dan narasi sekuler ini tanpa sadar. Islam itu urusan pribadi. Tugas Muslim hanya jadi orang baik, bukan mengatur negara. Namun, apakah ini benar-benar Islam yang kita yakini? Rasulullah SAW datang bukan hanya membawa ajaran salat dan puasa. Beliau mendirikan negara, menegakkan hukum, memimpin pasukan, membuat perjanjian internasional, mengatur zakat dan distribusi kekayaan. Tapi hari ini, banyak orang mengaku cinta Rasulullah SAW, namun sekaligus ikut menyerukan, Islam jangan dibawa ke politik. Agama jangan mengatur hukum. Cukup Islam itu akhlak. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar moderat. Tapi sejatinya itu adalah pengkhianatan terhadap risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Logikanya sederhana. Kalau Islam tidak boleh mengatur kehidupan publik, berarti yang berhak mengatur kita, adalah sistem buatan manusia. Berarti syariat Allah lebih rendah daripada hukum buatan parlemen. Berarti Al-Quran tidak cukup jadi petunjuk hidup. Inilah dosa besar itu. Bukan dosa karena tak tahu, tapi dosa karena mereduksi Islam jadi agama spiritual belaka. Padahal Islam diturunkan sebagai sistem yang menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dalam praktik kekuasaan sekuler, agama dipisahkan dari kehidupan publik. Agama hanya dianggap sebagai urusan pribadi, bukan sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan agama tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Contohnya, dalam sistem sekuler, hukum dibuat oleh manusia, bukan berdasarkan syariat Allah. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan penindasan terhadap umat Islam. Selain itu, sistem sekuler juga dapat menyebabkan agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Contoh reduksi Islam. Beberapa contoh reduksi Islam yang dapat menyebabkan Islam tidak dapat berfungsi secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat adalah menganggap Islam hanya soal ritual, tanpa memperhatikan aspek lain seperti keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Mengabaikan hukum Islam dalam kehidupan publik, dan menganggap bahwa hal-hal tersebut sebaiknya diatur oleh sistem sekuler. Menganggap Islam hanya tentang akhlak pribadi, tanpa memperhatikan aspek lain seperti keadilan sosial dan penegakan hukum. Mengabaikan peran Islam dalam masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Menganggap Islam tidak relevan dengan kehidupan modern dan bahwa nilai-nilai Islam tidak dapat diterapkan dalam masyarakat modern. Jangan ikut-ikutan mengerdilkan Islam. Umat Islam harus punya keberanian untuk membebaskan Islam dari jerat narasi sekuler. Islam bukan hanya soal menjadi orang baik, tapi soal bagaimana kebaikan itu diatur dan ditegakkan di tengah masyarakat. Syumulia Islam menolak dikurung dalam ruang sempit. Mari kita renungkan dan jangan jadikan Islam hanya pelengkap identitas pribadi. Islam harus hadir sebagai sistem hidup, bukan hanya simbol. Karena Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya rahmat di musala, tapi juga di pasar, di pengadilan, di parlemen, dan di istana. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, apakah orang-orang yang menolak syariat Allah menginginkan kamu menerapkan hukum jahiliyah bagi mereka? Siapakah yang hukumnya lebih baik daripada syariat Allah bagi kaum yang beriman?" Garis bawah Quran Surat Al-Maidah, ayat 50. Menurut Imam Al-Ghazali, agama dan politik tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ibn Taimiyah, Islam adalah agama yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Sayyid Qutb, Islam tidak hanya tentang ritual dan ibadah, tetapi juga tentang sistem hidup yang menyeluruh, termasuk politik dan pemerintahan. Resiko mengabaikan Islam, maka yang akan terjadi adalah kerusakan, seperti meningkatnya angka kejahatan, pencurian, pembunuhan, dan perampokan. Penyebaran narkoba dan zat-zat adiktif lainnya, meningkatnya angka perceraian dan ketidakstabilan rumah tangga, dan penyebaran pornografi dan konten-konten yang tidak pantas. Selain itu akan terjadi saling bermusuhan antara sesama manusia. Contohnya, perang dan konflik antar negara dan kelompok, diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok minoritas, pertengkaran dan kekerasan antar individu. Stigma sekuler dapat menyebabkan umat Islam terjebak dalam pemahaman yang sempit tentang agama.
Sekulerisme dapat memisahkan agama dari kehidupan publik dan politik, sehingga agama hanya dianggap sebagai urusan pribadi. Allah berfirman, garis bawah, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, sebelum mereka beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu dari mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Dalam rangka ini, umat Islam hendaknya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh. Selain itu, berperan aktif dalam kehidupan publik dan politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Muslim. Dan yang paling penting, jadilah contoh yang baik dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yogyakarta, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025. Irfan S. AWWAS